menyampaikan kepada mahasiswa kalau kita meneliti itu adalah menyelesaikan persoalan. Itu tujuan penelitian. Jadi di mana-mana itu Bapak dan Ibu, penelitian itu adalah menyelesaikan persoalan, bukan menambah masalah. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan saya, kira-kira menurut Anda, masalah apa yang ingin diselesaikan dengan melakukan penelitian tindakan kelas? Oke. Masalah yang terjadi di kelas. Jadi, masalah yang ingin diselesaikan dengan PTK itu adalah masalah yang terjadi di kelas. Pertanyaannya adalah, apa itu kelas? Tempat terjadinya proses pembelajaran. Kalau Ibu Evi Dharma, apa itu kelas? Ya, sama Pak, tempat terjadinya proses belajar mengajar. Tempat terjadinya proses belajar mengajar. Kalau yang ini yang sekarang kita sementara diskusi seperti ini kelas enggak ini? Bukan, Pak. Kelas. 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 Kelas online. Oh, kelas online. Jadi apa itu kelas? Jangan sampai Anda sudah 10 tahun menjadi guru, Anda tidak mengerti apa itu kelas. Tempat untuk melakukan tindakan. Tempat untuk melakukan tindakan apa, Ibu Marda? Pengelolaan pengajaran. Pengelolaan pengajarannya. Iya, Pak. Meningkat sedih kemampuannya Ibu Marda sama CBPG. Peningkatan. Jadi Bapak dan Ibu, kelas itu adalah sekelompok peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran, itu adalah kelas. Jadi kelas itu tidak dimana sebagai tempat, tetapi kelas itu dimana sebagai sekelompok orang yang sedang mengikuti pembelajaran, itulah kelas. Mau di bawah pohon, mau di dalam kelas, mau di masjid, mau di lapangan, mau di sawah, selama dia mengikuti pembelajaran di tempat itu adalah kelas. Bapak dan Ibu, tidak dimaknai dan tidak dibatasi ruang batas bangun itu ya. Bapak dan Ibu, itu adalah persoalan yang ada di kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah masalah yang mana yang akan diselesaikan dengan PTK? Masalah apa kira-kira Ibu Ratnawati? Masalah proses pengajaran. Proses pembelajaran. Masalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan gurunya kah? Atau masalah yang berkaitan dengan siswanya? Keduanya, proses dengan siswanya dan juga gurunya. Kalau guru itu bagaimana proses pembelajarannya, kalau siswanya bagaimana siswa menerima pembelajaran itu sehingga dapat tercapai apa yang kita inginkan. Kalaupun siswa itu tidak mencapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dilakukanlah PTK. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, masalah itu umumnya kita temukan di siswanya. Dan nanti masalah itu tugasnya guru adalah menyelesaikan masalah itu. Jadi masalah di sini kalau saya mengatakan sakit berarti penyakitnya siswa ya. Jadi masalah itu saya sering menyebutnya penyakit pada siswa. Siapa dokternya? Gurunya. Gurunya yang memberikan obat untuk menyelesaikan atau untuk mengobati penyakit itu. Masalahnya ada pada siswa, solusinya yang diberikan itu berasal dari gurunya. Itu adalah PTK. Jadi itu Bapak dan Ibu karakteristiknya PTK. Nah sekarang, tadi kita mengatakan bahwasanya PTK itu adalah untuk menyelesaikan persoalan. Masalah itu muncul di kelas dan masalah itu ada di siswa kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan masalah itu?
Mengamati Pak Firmansyah, mengamati. Kalau Pak Ibu Aisyah? Mengamati Pak, kalau terdapat kendala dalam proses pembelajaran, nah di situ sebenarnya ada masalah. Bisa dilihat dari nilainya juga peserta didik kalau Oke, masalah mengamati kalau nilai itu berarti terkait dengan dokumen, ya. dokumen. Ya. Ya, jadi tadi Pak Firmansyah, masalah itu bisa kita temukan dengan melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah melihat dokumen-dokumen yang sama ini nilai-nilai siswa kita. Gitu ya. Nah sekarang, apakah semua masalah yang harus dikatakan? Ibu Kasma, apakah semua persoalan yang muncul di kelas itu harus dipetakakan? Tidak semua, Pak. Tidak semua. Kenapa tidak semua? Silakan minum ya, saya minum sambil mengajar. Tidak apa-apa, Pak. Susah mengukurnya kalau harus di-PTK-kan semua. Ya, pertama kita memiliki keterbatasan waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, tidak semua masalah itu urgent untuk diselesaikan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang dilakukan untuk menemukan masalah tadi dengan cara menurut Pak Firmansyah adalah melakukan pengamatan, dan menurut Ibu Aisyah adalah melihat dokumen-dokumen, dalam hal ini mungkin nilainya peserta didik. Maka hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Sekarang Bapak dan Ibu, tugas kita malam ini adalah identifikasi 3 masalah yang sering muncul dan menjadi masalah yang betul-betul yang penting untuk diselesaikan dengan PTK di kelas kita. Waktu kita 2 menit, caranya adalah Bapak dan Ibu, saya akan membagikan Mentimeter. Caranya itu adalah, Bapak dan Ibu ya, saya akan men-share sebuah link di chat room. Ada di chat room di Google Meet. Sudah kelihatan di chat room itu? Ya, sudah Ustaz. Silahkan diklik itu Bapak dan Ibu. Silahkan diklik. Silahkan diklik. Kalau Anda sudah klik, silakan menuliskan 3 masalah yang sering Anda temukan di kelas selama Anda menjadi guru agama. Jadi itu di situ ada 3 kolom Bapak Ibu ya. Ada 3 kolom, silakan dituliskan saja yang singkat-singkat saja, jangan yang panjang-panjang karena dia punya karakter hanya 25 karakter yang bisa dimuat. Jadi yang dituliskan itu adalah masalah yang sering Anda temukan pada siswa Anda selama Anda menjadi guru PAI atau ketika Anda mengajar di satu kelas, ketika Anda mengajar PAI. Siswa sering mengantuk. Ini belum ada yang menjawab. Nampak nggak di tayangan identifikasi masalah itu? Nampak nggak? Ya Ustaz. Jadi belum ada yang menjawab ini, belum ada yang mengirim jawabannya. Sementara Ustaz. Nggak bisa masuk. Gimana tuh? Pernah Ki menggunakan Mentimeter seperti ini sebelumnya? Belum. Karena Ustaz. Nah, ini sudah ada 1 orang. Rendahnya hasil belajar, minat belajar, motivasi belajar. Sudah ada 1 orang yang mengirimkan. Siapa yang ini yang pertama? Nah, dari mengaku. Sudah ada 2 orang.
Nilai di bawah KKN, kompetensi. Ini kompetensi siapa yang dimaksud ini? Kompetensi keterampilan dan pengetahuannya, Ustadz. Kadang tidak Oke, menilai. berarti nilainya ya, kalau pengetahuan dan keterampilannya. Siswa tidak fokus, berarti konsentrasinya. Motivasi belajar, minat belajar, hasil belajar, kemampuan membaca Al-Quran juga rendah. Oke, tidak ada sudah ada 4 orang yang memberikan jawabannya. Ini kelihatan Bapak dan Ibu ya yang memberikan jawaban di sini di bawah ini. Di bawah ini ada namanya. Ini. Jadi di sini baru 6 orang yang memberikan jawaban. Kalau Ibu Marda sudah memberikan jawaban, Ibu Marda? Kenapa ada yang menjawab di chat room? Dengan chat room sudah ada 7 orang ya. Ini baru 7 orang yang menjawab. Dan kita berapa orang di sini? $20. Mungkin ada yang menggunakan satu HP, satu laptop. Dua di dalam. Satu HP, satu laptop. Saya Pak Ustaz, jelek dari anunya, laptopnya, anuku, laptopku. Ya kan? Jadi satu menggunakan laptop, satu menggunakan. Ini yang sudah menjawab. Baru berapa orang ini? Baru 7 orang dengan Pak siapa tadi? Pak Bastia yang menjawab di chat room. Kurangnya partisipasi. Nambah tahu di ringan itu Pak. Di sini. Tugas sering terlambat, berarti kedisiplinan. Lupa artinya konsentrasi, pemahamannya yang rendah, bacaan Al-Quran. Ini ber-7 orang, 8 orang dengan Pak Basri. Jadi masih ada mestinya 8 orang yang ditunggu untuk memberikan jawaban. Bagi yang sudah Bapak dan Ibu mengetik dan memberikan jawabannya di Mentimeter, mohon saya juga minta Anda mencatat di laptop Anda dalam bentuk Word atau di buku ya kertas. Jadi tulis di judulnya itu identifikasi masalah 1, 2, 3 supaya nanti mengarahkan kita untuk melihat mana kira-kira masalah yang akan kita pilih ya. Sambil Anda mengetik di sini, saya juga bisa melihat jawaban Anda dan Anda juga bisa mencatat di laptop Anda atau di buku Anda. Makanya tadi saya katakan siapkan buku atau laptop plus pulpen plus kalau ada teh atau kopi dan pisang goreng. Baru 7 orang ini menjawab. Baru 8 orang yang menjawab ini Bapak Ibu. Yang lainnya kemana?
Maaf Pak, tadi sempat terputus. Di mana ya? Kalau mana untuk menulis jawabannya? Silakan lihat di chat room Pak. Pak Kadir. Oh, sudah Pak. Ya, kenapa tidak bergerak ini Mentimeter? Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya meminta Anda untuk menyebutkan ketiga masalah yang Anda tulis. Pertama, saya persilakan Ibu Pak Firmansyah dulu. Silakan Pak Firmansyah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Firmansyah. Saya pengennya satu orang lagi dari perempuan. Ibu Aisyah kah, atau Ibu Evi, atau Ibu Kasma, atau Ibu Marnawiyah, atau Ibu Muria? Silakan. Saya Ustadz, yang pertama kompetensi tidak meningkat. Yang kedua siswa kurang fokus. Kemudian yang ketiga nilai di bawah KKM. Oke, nilai. Berarti nilai itu terkait dengan hasil belajar ya? Belajar. Ya. Baik. Siapa lagi yang mau satu orang? Saya persilahkan. Siapa lagi? Satu orang? Saya. Silakan. Yang pertama kurang minat belajar, yang kedua kurangnya motivasi belajar, yang ketiga rendahnya hasil belajar. Oke, baik. Ibu Kasma, Ibu Aisyah, dan Pak Firmansyah sudah ya? Sudah menyebutkan tiga identifikasi masalah yang sedang diamatinya dan dilihat mungkin dari dokumen-dokumennya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah Anda mengidentifikasi masalah tadi, ada tiga identifikasi masalah toh? Ada tiga masalah utama yang sering Anda temukan ya. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah menuliskan di atas kan identifikasi masalah, ada tiga masalah ditulis. Tulis dia di bawahnya lagi masalah. Masalah. Jadi ada identifikasi masalah, ada masalah. Nah, masalah itu adalah pilih salah satu masalah yang paling urgent untuk diselesaikan. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah menulis tiga ya. Pilih salah satunya di situ yang dari tiga itu. Kalau tidak mau repot, langsung saja mungkin dikasih tanda atau mungkin langsung dikasih sekarang. Itu video. Oke, sudah Pak Awaludin, apa yang dipilih Pak Awaludin di situ, Pak Awal?
Pak Awal sudah. Masalahnya kapan dong? Saya pilih motivasi belajar. Oke, Pak Awal motivasi belajar. Yang lainnya, Pak Ibu Siti Hamsinar. Kebanyakan siswa saya kurang tahu mengaji. Tidak tahu mengaji. Kira-kira bahasa kerennya itu tidak tahu mengaji apa, Bu? Oh, kurang apa? Tidak lancar baca Quran. Kemampuan membaca Al-Quran ya. Kemampuan membaca Al-Quran itu bahasa kerennya. Kemampuan membaca Al-Quran. Kalau Pak Kadir, minat baca tulis Al-Quran, Pak. Minat baca tulis Al-Quran. Kalau Pak Asri Juanda? Kurangnya fokus dalam pembelajaran. Fokus bisa di apa namanya? Lebih dispesifikkan Pak Asri. Kira-kira silakan mencari bahasa yang tepat. Fokus itu apa ya, supaya gampang nanti didapatkan teorinya. Minat kayaknya dekat dengan minat. Pak Asri Juanda orang apa Pak Asri? Asalnya dari mana? Dari wajah, Bung. Oke, baik. Pak Asri, kira-kira fokus itu apa ya, bahasa yang lebih tepat? Kalau tadi kan Pak Kadir sudah jelas, minat jelas Al-Quran. Ibu Hamsinar, kemampuan membaca Al-Quran. Pak Firmansyah, motivasi belajar. Kira-kira apa yang tepat, bahasa yang tepat itu? Sambil mencari bahasa yang tepat, saya persilakan Ibu Supiati. Pandi Supiati, silakan Bu Andi. Ya, motivasi Pak. Kurangnya motivasi siswa. Oke, Pak Harsang. Kalau saya kurangnya pemahaman tentang Al-Quran. Apa Pak? Kurang pemahaman siswa terhadap baca Al-Quran. Pemahaman? Iya, Pak. Atau kemampuan membaca Al-Quran yang rendah atau pemahamannya? Kemampuan bacanya yang masih rendah, Pak. Oke, berarti kemampuan membaca Al-Quran. Baik, ya, Ibu Aisyah. Iya, Pak. Ditulis gini, kalau saya koreksi, mohon maaf, kalau saya koreksi, tolong ditulis ya. Ibu Aisyah, silakan. Kemampuan menulis Al-Qurannya Ustadz yang masih rendah. Kemampuan menulis huruf hijaiyah, ya. Baik. Ibu Kasma. Kurangnya motivasi belajar. Berarti motivasi. Ibu Ratna. Identifikasi masalah yaitu 1. Peningkatan hasil belajar. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar. Yang ketiga, kurangnya menulis Al-Quran. Yang mana kita mau pilih situ, Bu? Peningkatan hasil belajar, Pak. Berarti hasil belajar ya, hasil belajar ya. Tolong dicatat hasil belajar, Bu ya, biar Anda tidak lupa. Evi Dharma, silakan Ibu Evi Dharma. Rendahnya hasil belajar siswa, Pak. Berarti hasil belajar siswa, ditulis isi belajar. Ibu Firawati. Hasil belajar rendah, Pak. Hasil belajar rendah. Hasil belajar, berarti Ibu Ratna, Ibu Evi, Ibu Fira, hasil belajar. Ibu Sumiati silakan. Ibu Sumiati. Kurang pemahamannya tentang salat. Pemahaman? Tentang salat. Tentang sholat. Pemahaman apanya Ibu Sumiati yang kita maksud di situ? Bacaan dan gerakan. Berarti apa ya bahasanya yang tepat ya? Tolong dibantu temannya. Artinya keterampilan sholatnya mungkin ya. Keterampilan sholat ya. Karena terkait dengan gerakannya. Keterampilan. Atau kompetensi langsung.
Ya, baik, keterampilan sholatnya Bu ya, Bu Sumiati, Pak Iwan, Pak Al Iwan ya, silakan Pak Al Iwan. Rendahnya motivasi belajar, Pak. Baik, motivasi belajar Pak Iwannya ditulis motivasi belajar. Ibu Hamsinar sudah tadi Ibu Hamsinar? Ibu Hamsinar? Kemampuan baca Qur'annya rendah. Kemampuan baca Al-Quran. Pak Waludin? Motivasi belajar, Pak. Motivasi belajar. Ibu Mardawati, kenapa Ibu Mardawati gelap mukanya? Ibu Marda? Iya. Iya, Pak. Apa masalahnya Bu Marda? Kemampuan membaca. Oke, kemampuan membaca Al-Quran. Ibu Marnawiyah? Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran. Berarti minat belajar ya, Ibu Marnawiyah, minat belajar. Yes. Ibu Maria Ulfa? Iya, Pak. Kurangnya daya tarik untuk belajar materi praktek sholat. Apa? Praktek sholat. Kurangnya daya tarik belajar praktek sholat, Pak. Hasil belajar, berarti hasil belajarnya pada aspek keterampilan ya? Ya, iya. Baik, hasil belajar Bu ya, Ibu Maria Ulfa, Ibu Nurlela. Ya. Tulis ke Ibu Maria. Ya. Ibu Nurlela. Pak Basri? Ya. Ya, apa Bu masalahnya? Rendahnya motivasi belajar, Pak. Mungkin sebelumnya itu masih memakai buku. Oke, Pak Basri motivasi belajar ya. Pak Basri motivasi belajar. Ibu Nurlela apa? Ya. Yes, saya Pak. Kurangnya minat belajar anak. Berarti minat belajar. Tulis ke Pak, Bu ya, minat belajar. Pak Basri motivasi belajar. Tadi hasil belajarnya juga Ibu Maria Ulfa. Kemudian Siti Hamsinar. Sudah ya tadi Ibu Siti Hamsinar ya? Oke, dua pakai ini media. Ibu Iya, kemampuan baca Quran yang rendah. Bu Susni. Oke, baik. Anda sudah menentukan tiga identifikasi masalah dan Anda sudah menentukan satu masalah ya? Sudah ya Pak Bu ya? Sudah. Ya, kalau tadi Anda menggunakan bahasa kurangnya atau perlu ditingkatkan, dihaluskan ke bahasanya umpamanya menjadi motivasi belajar. Bagi tadi yang menggunakan memilih motivasi belajar. Yang mengatakan rendahnya minatnya, tulis ke minat belajar. Hasil belajar tadi, ya hasil belajar umpamanya kemampuan membaca Al-Qur'annya juga ya. Kemampuan membaca Al-Quran. Tolong bahasanya diperbaiki. Kalau sudah, tadi Anda mengatakan kita sudah menemukan masalah yang sering kita hadapi di kelas, toh? Ada yang masalahnya, toh? Ya, Ustaz. Iya. Ada itu satu, toh? Ada, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ini adalah penyakit siswa kita yang kita mau selesaikan, Bapak dan Ibu. Siapa yang menyelesaikannya? Ada. Guru. Siapa yang menyelesaikannya? Gurunya. Yang menyelesaikan. Siapa yang memberikan obat? Memberikan obat dalam memberikan obatnya atau solusinya dalam bentuk apa? Guru. Hah? Iya, solusi dari masalah itu. Ya, kalau guru memberikan obat supaya motivasi belajarnya bagus, supaya minatnya meningkat, supaya kemampuan membaca Qur'annya meningkat, keterampilan sholatnya bagus, kira-kira obat apa yang harus diberikan oleh guru supaya itu lebih bagus? Metode sama media. Ibu Fira mengatakan metode. Satu ya,
Jadi obatnya itu dalam bentuk metode. Yang kedua, Ibu Fira mengatakan dalam bentuk media. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menyelesaikan persoalan ini sebagai seorang guru, kita bisa memberikan tawaran solusi. Atau kita memberikan obat. Boleh dalam bentuk media, boleh dalam bentuk strategi atau metode pembelajaran. Gitu ya? Iya. Sekarang coba lihat lagi masalah yang kita lihat tadi. Yang kita tulis tadi. Apa itu? Nah sekarang, apa yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu? Pak Asri? Apa obatnya Pak Asri? Halo? Halo. Tadi saya pilih pun tadi kurangnya minat dalam belajar. Berarti minat belajar ya Pak Asri ya. Nah sekarang apa solusi kita untuk meningkatkan minat belajar? Metode yang harus ditingkatkan. Metodenya apa? Apa nama metodenya? Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau Anda mengatakan metode, sebutkan metodenya metode apa? Metode dan metode di sini maksudnya bukan metode yang itu saja. Atau bukan metode yang sering kita lakukan, tetapi metode yang menyenangkan bagi anak. Kalau media, umpamanya, media betul-betul yang menarik minat siswa. Atau media yang menurut kita mampu meningkatkan keterampilan anak, mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah sekarang, Ibu Andi Supiati, apa tadi masalahnya Bu? Kurangnya motivasi belajar siswa pada pendidikan. Oke, langsung mengatakan motivasi belajar ya, motivasi belajar. Apa obatnya Bu? Metode. Jelaskan metodenya, metode apa? Perjelaskan metodenya. Metode apa yang kita mau pakai? Kalau siapa yang mau menyampaikan solusinya, obatnya? Ayo Ustaz. Pak Firmansyah dulu, silakan Pak Firmansyah. Apa masalahnya tadi? Oke, apa solusinya? Media PowerPoint. Oke, baik. Ibu Aisyah? Segini kebetulan Pak. Masalahnya tadi Ustaz kemampuan menulis. Huruf hijaya ya? Ya, menulis huruf hijaya. Ya. Terus solusinya metode. Saya akan mencoba menggunakan metode cooperative learning tipe STAT. Tulis ke Bu Aisyah supaya tidak dilupa ke. Ditulis ya. Oke, baik. Siapa lagi? Ya, saya Pak. Ibu Ratna. Saya tadi masalahku yaitu peningkatan hasil belajar Pak. Jadi metode yang saya mau gunakan di sini adalah apa lagi namanya yang mengulang-mengulang metode drill. Ya, selalu mengulang-mengulang. Nah, Bu Ratna, tolong jangan lagi mengatakan peningkatan hasil belajar, langsung katakan hasil belajar. Ya, hasil belajar, metodenya metode drill. Oke, siapa lagi yang mau?
Catat Ki Bu ya, kalau saya sudah koreksi supaya tidak lupa Ki. Catat Ki. Boleh di laptop, boleh di kertas Anda atau buku Anda. Siapa lagi yang mau? Apa lagi? Supaya kita belajar sama-sama. Sebelum saya membantu Anda untuk membuat membuat judulnya nanti, karena dari situ Bapak dan Ibu kita kan bisa melihat judulnya. Kita kasih contoh ya. Nah, ini kan sudah muncul Ibu ya, Bapak. Nah, tadi kan sudah Anda mengidentifikasi masalah, ada itu. Nah, ada hasil belajar, atau ada motivasi belajar, ada minat belajar, ada kemampuan menulis huruf hijaiyah, ada kemampuan membaca Al-Quran. Sekarang ada solusinya. Solusinya itu dalam bentuk metode boleh. Metodenya bukan yang metode itu saja. Bukan metode ceramah lagi. Medianya juga bukan lagi media hanya tutorial, hanya apa, tetapi media betul-betul yang menarik peserta didik. Nah, dari situ nanti Bapak dan Ibu, maka kita akan membuat judulnya. Nah, kalau Anda tidak menemukan, Anda tidak menemukan metodenya sekarang atau solusinya, susah Ki saya pandu untuk membuat judul Bapak dan Ibu. Susah Ki, susah saya karena inilah yang nanti akan digunakan ketika Anda ber-PPL. Jadi kalau terlambat Ki sekarang membuat ini, seterusnya terlambat Ki. Karena kenapa? Inilah nanti yang akan ditagih ketika Anda ber-PPL. Inilah nanti yang akan dibuat dalam bentuk naskah publikasinya sebelum Anda mengikuti uji kinerja. Begitu. Nah sekarang, apa lagi yang menjelaskan apa solusinya? Saya Pak, Al-Ihwan. Al-Ihwan, masalahnya motivasi belajar. Apa solusi kita? Halo, Al-Ihwan motivasi belajar. Solusinya metode diskusi. Yang dulunya ceramah berubah menjadi diskusi, Pak. Metode ceramah, metode diskusi ya. Yes. Apa tadi masalahnya? Masalahnya tadi rendahnya motivasi belajar. Oke, baik. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi metode di sini adalah metode yang menyenangkan. Metode yang kalau dulu ada istilah pakem ya. Ingat Ki, ada pakem, ada satu buku itu, di situ berisi 101 metode yang menyenangkan. Bapak dan Ibu bisa mengambil di situ rujukannya. Kira-kira metode apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, siapa yang belum selesai sebelum saya melanjutkan ke membuat judul? Selesai semua Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, sekarang ini cara kita membuat judul. Coba lihat Ki. Caranya itu Bapak dan Ibu, tulis Ki dulu ini, tulis Ki. Peningkatan. Tadi apa yang bertingkatkan? Kira-kira di sini yang titik-titik ini apa yang dimasukkan di sini? Di sini. Masalahnya. Minat belajar. Masalahnya. Melalui metode apa tadi yang ditawarkan? Ya. Oke, Ustaz. Ya. Jadi pada siswa ini diganti ya, bukan siswa tapi peserta didik. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, silahkan masukkan judul Anda dengan format seperti ini. Sudah Ustaz. Silakan dibacakan Bu. Sudah. Tes tuh. Silakan.
Siapa yang mau membacakan judulnya? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Silakan Bu Kasma. Peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui media audiovisual pada peserta didik kelas 4 SD 39 Sering Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Tolong Ibu Kasma itu dicatat baik-baik ya, dicatat baik-baik itu. Oke, siapa lagi yang mau? Saya Aisyah. Pak. Aisyah. Ibu Awal, silakan Pak Awal. Kalau saya karena kebetulan ambil tipe stat juga seperti Bu Aisyah. Judul saya peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui model pembelajaran kooperatif learning tipe stat di kelas 5 SDN 122 Balielo, Kecamatan Bola. Oke, baik. Siapa lagi yang mau? Pak. Saya Pak. Silakan. Peningkatan hasil belajar pembelajaran melalui penggunaan media PowerPoint pada peserta didik kelas 4 UPT SDN 175 Jenai Kabupaten. Oke, baik. Siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, Ibu Aisyah. Peningkatan kemampuan menulis huruf hijaiyah melalui model cooperative learning tipe stat pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 171 Lompok Baru, Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Ibu Marda. Belajar penting ka judulnya Ibu Marda silakan. Penerapan model pembelajaran kooperatif learning. Ada penerapan, tadi peningkatan. Peningkatan model bukan Pak. Coba lagi tadi format yang sebagian. Masalahnya saya tadi Pak kurangnya minat. Itu coba lihat ke ini Ibu format judulnya ya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan formatnya berarti Anda melihat PTK yang lain. Peningkatan minat. Kalau tidak seperti ini model judulnya Peningkatan berarti minat belajar. ada kontekan yang Anda lihat. Peningkatan minat belajar melalui model pembelajaran kooperatif learning tipe make-a-mate untuk pada siswa kelas 4 SDN 21 Rompe Gading. Oke, Ibu Mardawia, tulis baik-baik. Karena tidak ada tadi untuk. Jadi kentar kalau kita menyontek, kalau ada PT kata di situ kentar ki. Iya, Pak. Saya Pak. Oke, Ibu Ratna. Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang Quran Surah Al-Fil dengan metode drill pada siswa kelas 4 SD Negeri nomor 6 Peruntu di Kabupaten Sinjai. Ibu Ratna, tolong diperhatikan ini, membuat judul, tolong diperhatikan ini. Peningkatan hasil belajar melalui metode apa pada siswa. Nanti Bapak dan Ibu itu materinya jangan ke materi di sini. Jangan ke simpan materi di judul. Nanti di dalam di apa namanya? Di dalam proposal tak. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak dan Ibu. Kalau ada konsep yang kita lihat di situ, tolong diabaikan dulu itu, karena boleh jadi itu salah. Oh iya. Jangan kita pengaruh konsep yang Anda sudah buat, ya. Mungkin sebelumnya sudah disiapkan, tetapi tolong abaikan dulu itu, karena kenapa Bapak dan Ibu, inilah nanti yang akan kita jadikan pedoman dalam melakukan PPL. PPL ya. Sekarang, Anda sudah menemukan judul. Sekarang Bapak dan Ibu, tolong perhatikan, tolong diperhatikan. Semua judulnya dulu. Itu tadi dulu Pak yang pertama tadi peningkatan yang judulnya Pak belum Tolong lihat dulu ini Bu ya. Yang judulnya dulu kembali dulu Pak. Ini. Ayah Bapak ulangi Pak. Ini tolong. Diulangi dulu ya. Ya. Kalau tidak seperti ini model judul tak dan banyak tambahan-tambahannya berarti ada konsep yang Anda lihat. Pada siswa jangan dulu Pak. Foto dulu pada siswa kelas. Foto ditulis. Kelas 4 SD Negeri
Kabupaten Sinjai. Oh iya sudah. Ayo Pak. Ya bisa. Hadir. Bisa saya ulang Pak? Silakan. Ya, jadi menurut saya itu peningkatan hasil belajar melalui metode drill pada siswa kelas 4 SD Negeri nomor 6 Peruntu Kabupaten Sinjai. Oke, metode drill. Tadi hasil belajar apanya itu, Bu? Hasil belajar membaca dan menulis Al-Quran Pak. Metode anunya, baik. materinya sebentar. Baik, oke. Siapa lagi yang mau bacakan? Pak Asri. Peningkatan minat belajar melalui pemanfaatan media PowerPoint pada peserta didik kelas 5 SDN Negeri 273 Anak Nuah Kabupaten Wajo. Peningkatan kemampuan. Tidak punya Nuta, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Nah, tolong kalau sudah disebutkan judulnya dan saya sudah koreksi, tolong tulis baik-baik. Karena itulah nanti yang akan dikumpul di tugas. Kan di LMS ada tugas toh? Nah, kumpul yang tadi saya tugas tak supaya saya bisa baca Ki. Siapa lagi yang mau menulisnya? Saya Pak. Ya silakan Pak Kadir. Iya Pak. Silakan Pak Kadir. Pak. Ini masalah yang ya, Pak Kadir. Apa masalah? Saya Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Tolong dibacakan ulang Pak. Iya Pak. Yaitu peningkatan minat baca tulis Al-Quran melalui metode audiovisual pada kelas 4 SDN nomor 167 Impres Malewang, Kabupaten Tagalan. Berarti minat membaca dan menulis Al-Quran dengan menggunakan audiovisual, ya? Iya Pak. Oke baik. Siapa lagi yang mau? Saya Pak. Saya Pak. Pak Harsan, silakan. Peningkatan kemampuan beriman di metode basic learning pada peserta di SMA 2 Topeng. Coba diulangi Pak Harsan, saya nggak terlalu dengar tadi. Peningkatan? Peningkatan kemampuan beriman pada malaikat melalui metode basic learning pada peserta didik di SMA 2 Topeng. Peningkatan kemampuan apa tadi? Peningkatan kemampuan beriman pada malaikat melalui metode basic learning. Bagaimana caranya kita melalui kemampuan berimannya siswa? Betul. Pak, bagaimana Pak itu rumusan katanya? Apa kata di masalah Pak Harsan? Bacaan Al-Quran, tapi saya sesuaikan RPP ku nanti di pembahasan di PPN. Oke, baik. Ini menarik. Tolong dilihat kembali RPP-nya ya. Iya, Pak. Nah, kalau peningkatan kemampuan beriman, Pak, itu tidak bisa kita ukur keimannya seseorang meningkat atau tidak. Apalagi kalau hanya kali pertemuan. Jadi, tolong lihat apa materinya di situ.
iman kepada malaikat, Pak, materinya. Ya, apanya kita mau teliti, mau tingkatkan apakah hasil belajarnya, atau minatnya, atau apanya? Hasil belajarnya, Pak. Kalau begitu, peningkatan hasil belajar, toh? Peningkat. Iya. Hasil belajar, PAI dan budi pekerti melalui metode apa tadi? Nanti di dalamnya itu Bapak dan Ibu proposal dan nanti dijelaskan yang kita maksud sini hasil belajarnya tentang materi beriman kepada malaikat. Begitu, bukan di judul ditempatkan. Peningkatan hasil belajar, PAI. Ya, Pak, bisa PAI budi pekerti melalui metode basic learning. Melalui metode basic learning di SMA di kelas 10 SMA 2 Sopeng. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Hasan. Tolong dicatat ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Ibu Marda, kelihatan mukanya dari tadi tidak muncul mukanya. Lampunya, Pak. Ya. Judulnya yaitu peningkatan kemampuan peserta didik dalam membaca Quran Fatihah melalui metode drill. Berarti kemampuan membaca Al-Quran, ya? Peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode drill pada peserta didik kelas berapa, Bu Marda? Kelas 1, Pak. Di SDLB. Ini menarik. Ibu Marda ini SLB. Ada di antara Anda yang tidak menginap di SLB selain Ibu Marda? Ini karakteristik siswa yang dihadapi Ibu Marda itu unik karena dia mengajar di SLB. Tentu luar biasa. Tentu kita harus kembali mengingat materi kita di perkembangan peserta didik Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karakteristik anak yang kita hadapi itu berbeda-beda. Beda siswanya Pak Harsang yang SMA dengan Ibu Kasma yang SD. Beda yang SMP dengan yang SD. Beda yang SLB dengan SMA, SMP dengan SD. Jadi itulah kenapa pada saat penanganan materi ada beberapa materi yang diberikan. Selain materi pedagogik juga ada materi profesional. Nah, materi profesional pedagogik itu adalah seperti tadi ada perkembangan peserta didik. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Supaya Anda paham karakteristik peserta didik Anda yang Anda hadapi, kemudian dikaitkan dengan metode yang akan kita gunakan. Metodenya Pak Harsang berbeda dengan metodenya Pak Firmansyah umpamanya, karena dia mengajar SMP. Metodenya Ibu Evi dengan Pak Firmansyah berbeda, karena satu di SD, satu di SMP. Lebih-lebih dengan Ibu Marda. Itu terkait dengan karakteristik peserta didik. Tak ingat menentukan sebuah metode atau media yang kita gunakan, itu ada kaitannya dengan karakteristik peserta didik yang kita hadapi. Lagi-lagi, kalau Anda ingat perkembangan kognitif anak ya, ingat perkembangan kognitif anak, di situ ada 4 tahap perkembangan menurut Piaget. Itu ya. Kembali itu. Yang kedua, ingat karakteristik generasi Alpha dan generasi Z. Ingat itu semua. Sehingga Bapak dan Ibu, kita ini menghadapi peserta didik yang milenial, bukan kolonial. Makanya metodenya harus yang terbarukan. Metodenya bukan lagi ceramah Bapak dan Ibu. Metodenya yang menarik, yang menantang bagi siswa. Kalau metodenya hanya ceramah tok saja, yang itu saja terus dari tahun ke tahun, tidak menantang bagi siswa. Akhirnya apa? Siswa tidak tertarik. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Bisa Pak diulangnya dulu, belum jelas kurasa. Apakah sudah ini? Ke bab 1 Bapak dan Ibu. Harus dari hari saya speng Pak, masih di judul yang saya konsep. Putus-putus Pak.
Suaranya putus-putus Mohon Pak Pak, Bang, Harsang. baca sudah kalau begini Pak, peningkatan hasil belajar PAI Budi Pekerti melalui metode basic learning pada kelas 10 SMA 2 Sopeng. Cocok, Mi? Tapi di situ Pak saya bahas itu malaikat, jadi bisa ada kata-kata malaikat di situ Pak. Tidak perlu Pak, nanti di proposal tadi isinya nanti itu yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil belajar peserta didik tentang materi. Oh iya Pak. Mengerti Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Bahasa apa itu belajar? Bahasa apa itu belajar Pak Harsang? Saya dulu Pak. Pak. Oke, Ibu Nurlela. Kalau masalah saya Pak, kurangnya minat belajar anak pada peserta didik di TK. Oh, PAUD ya, PAUD. Pak. Tunggu sebentar Budi, saya ambil dulu casnya, saya punya laptop karena lagi mau lobet ini. Sebentar, Bi. Iya, iya. Halo teman-teman. Nanti di materi, yes. Metode bisa diganti. Oke, baik. Silakan menurut. Ya, masalah apa? Kurangnya minat belajar anak pada peserta didik di TK Islam Terpadu Lailatul Qadri. Berarti masalahnya adalah minat belajar, ya? Oke, apa metodenya Bu? Atau ada apa medianya? Metode yang kami akan lakukan yaitu metode PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bu Nurlela, ini Bu Nurlela Dempuji apa Nurlela Puji? Nurlela Dempuji, Pak. Oh, Dempuji. Itu PAKEM, metode PAKEM banyak Bu di dalamnya, ada 100 lebih metode di situ. Oh. Pilih salah satu. Apa? Apa kira-kira? Pilih salah satu Bu, karena metode PAKEM itu ada 101 metode dalam metode PAKEM. Berarti harus salah satunya itu. Ya, boleh salah satunya, tidak boleh salah duanya, tidak boleh salah tiganya, apalagi semuanya. Karena kalau Anda mengambil semuanya Bu Nurlela, jangan sampai Anda salah obat. Ya, overdosis nanti sesuatu. Bercerita atau bermain. Nah, apalagi sudah jelas Bu ya? Saya Pak. Oke, Pasri, silakan Pasri. Saya ulangi pun karena saya mau sesuaikan dengan RPP saya. Oke. Peningkatan baca tulis Al-Quran Surah Al-Ma'un melalui metode drill pada peserta didik kelas 5 SDN 273 Anak Banua Kabupaten Wajo. Oke, baik. Surahnya Pak Asri sama tadi dengan Pak Harsang. Nanti dijelaskan di isi proposal Anda. Paham Ki? Jadi judul itu Bapak dan Ibu tidak perlu panjang-panjang, singkat, padat dan jelas. Oke Pak. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Apa Firmansyah, silakan. Oke, baik. Sudah bagus nih Pak Firmansyah. Siapa lagi? Sambil ngemil ya, boleh ya. Silakan sambil ngemil, makan kuenya. Sebetulnya masih ada kue lebaran di situ, silakan dimakan. Saya Pak Epidarma. Ya, Epidarma silakan. Peningkatan hasil belajar PAI melalui metode kooperatif learning tipe start pada siswa kelas 5 SDN 84 Awo Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Siapa lagi? Pak Bestang. Ibu Sumiati.
Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam pada materi penguasaan gerakan salat melalui metode problem basic learning pada kelas 4 pada SD 260 Kampung Baru. Siapa yang mau koreksi ini judulnya Ibu Sumiati? Jangan Saya, Pak. dikasih materinya Jangan di kasih dalam, materi. Pak. Materi nanti muncul di proposal. Alhamdulillah banyak yang merokok. Kesalahan saya yang pertama. Artinya Anda sudah paham toh? Ya. Apa lagi satu orang sebelum kita pindah ke satu. Saya Pak Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Peningkatan rentangnya motivasi belajar PAI melalui metode discovery learning pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Takalala Kabupaten Wajo. Oke, siapa yang mau mengoreksi judulnya Pak Iwan? Hasil belajar. Hasil belajar. Jangan rendahkan hasil belajar. Oke. Apa lagi? Sekolahnya diganti peserta didik. Apa lagi? Peningkatan hasil belajar. Jangan peningkatan rendahnya. Ya. Iya. Jangan peningkatan rendahnya. Peningkatan hasil belajar saja langsung Pak Iwan ya. Oke, baik. Artinya Bapak dan Ibu, saya katakan ya umumnya di kelas ini sudah mengerti cara membuat judul ya. Jangan kalau dipandu begini, jangan kembali ke laptop, kembali melihat konsep yang ada. Jangan lagi seperti itu. Baik, sekarang saya akan men-share screen bagaimana membuat bab 1. Nah, Bapak dan Ibu, inilah komposisi daripada bab 1. Ada latar belakang masalah, ada rujukan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Rumus masalah. C, tujuan penelitian. Peningkatan melalui metode manfaat penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, bagaimana peningkatan metode. Untuk metodologi nah. Dahuluan.
Bagaimana peningkatan melalui metode pada siswa. Oke, di komposisi bab 1 itu Bapak dan Ibu, ya, di Bapak dan Ibu ya, itu ada latar belakang masalah, ya, ada metode, rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian tindakan kelas, dan ada manfaat. Serta didik. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya adalah kita fokus dulu ke latar belakang masalah. Nah, sekarang dalam penelitian Bapak dan Ibu, terutama mengisi dan membuat latar belakang masalah ini, apa yang harus ada di situ? Namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu gini. Nah, agak dan solen. Ada ketimpangan antara harapan kita, ya, keinginan kita dengan apa yang kita lihat. Harapan kita adalah motivasi belajar anak kita bagus. Kan harapan itu ya. Harapan kita adalah kemampuan membaca tulis Al-Qur'annya anak kita bagus. Belajarnya bagus. Tetapi kenyataannya tidak. Kan begitu ya? Nah, itu katanya dasen dan dasolen katanya menurut Pak Firmansyah. Jadi Bapak dan Ibu, latar belakang masalah itu berisi alasan utama kenapa kita mengangkat judul itu. Alasan utamanya, artinya kita bernarasi, kita memberikan penjelasan di latar belakang masalah, kenapa masalah tadi yang Anda pilih tadi itu, kenapa motivasi belajar penting, kenapa minat belajar penting, kenapa kemampuan membaca Al-Quran penting, kenapa minat belajar itu penting, kenapa kemampuan menulis Al-Quran itu penting, kenapa apalagi tadi itu, minat baca, motivasi belajar, hasil belajar juga penting. Kenapa itu penting untuk diselesaikan? Satu ya, kenapa masalah itu penting untuk diselesaikan? Dan yang kedua adalah di latar belakang itu berisi solusi apa yang Anda tawarkan, apa obat yang Anda tawarkan. Pahami Ki? Jadi di latar belakang masalah Bapak dan Ibu itu berisi alasan mengapa Anda memilih judul itu, dalam artian kenapa masalah itu penting untuk diselesaikan dan apa solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, cara membuatnya itu adalah dengan cara membuat piramida terbalik. Kita membuat alasan itu dari penjelasan yang bersifat umum ke penjelasan yang bersifat khusus. Jadi dia kayak piramida terbalik, cara dia memberikan penjelasan. Jadi Anda butuh umpamanya satu paragraf menjelaskan pendidikan. Setelah itu mengerucut lagi ke pembelajaran. Setelah itu Anda mengatakan dalam proses pembelajaran hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Kenapa harus belajar penting? Apa penyebabnya? Itu begitu caranya Bapak dan Ibu.
Setelah itu diuraikan lagi program berikutnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar atau motivasi belajar adalah dengan menggunakan metode. Metodenya apa yang Anda gunakan tadi di judul Anda. Kemudian ditutup dengan berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil dokumen. Tadi Ibu siapa yang jelaskan itu, Ibu Aisyah ya. Berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai guru di kelas ini, maka minat belajar siswa pada materi ini sangat rendah. Hal ini ditandai dengan ini titik-titik. Oleh karena itu, maka peneliti akan meneliti tentang, masukkan ke judul tak, peningkatan minat belajar PAI dan budi pekerti dengan melalui metode cut short umpamanya. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, banyak itu metode-metode yang terbarukan. Itu. Baik, terpahami sampai bab 1? Oke, baik. Ya. Nah, sepertinya mata Anda sudah lelah dan punggungnya Bu Aisyah sudah sakit, saya lihat itu karena duduk. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih pembahasannya. Apalagi Pak Sri Jody Sali dari tadi melamu dan menawa-nawa. Apa yang Pak Sri? Apa ke Mas Sri? Nah, begitu Pak. Saya tuntut kita dulu sampai bab 1 ya. Saya tuntut kita sampai bab 1. Alhamdulillah judulnya sudah paham. Sudah paham ke judul tak? Bab 1 mudah-mudahan besok kalau masih mau saya tuntun seperti ini, kita pertemuan besok. Saya tuntun ke bab 1-nya. Caranya tuh bab 1 itu adalah dibuat dalam bentuk cukup poin-poinnya saja ya. Ya, kalau biasanya itu bab 1 ya cukup sampai 3 halaman bab 1 ya. 3 sampai 4 halaman. Akan masalah cukup sampai 3 halaman, paling banyak 3 halaman itu. Nah, sayangnya karena kita mengalami kelelahan hayati, letih, lesu, lemah dan mulai saya tidak perlu melanjutkan bagaimana membuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Padahal mau ke malam ini selesai bab 1 kita bahas. Nah, tetapi karena kondisi fisik, fisiologis dan psikologis Anda kurang memadai untuk melanjutkan materi, tidak ada gunanya saya berpote-pote karena Anda tidak akan paham. Selesai nih Pak. Oke, baik, selanjutnya. Kapan Anda mau selesai ketemu lagi besok? Pak. Sampai 7 masalah Pak dulu. Sekarang nih Pak. Selesai Ustaz. Hah? Esok hari apa? Boleh libur. Sekarang nih Pak. Tangguh Pak. Oke, kalau begitu Pak Le, rumusan masalah. Oke Pak. Ustaz. Oke. Ya karena besok itu habis salat subuh, so begini sepeda. Nah, Anda sudah lihat? Sudah lihat ya? Ustaz. Coba lihat rumusan masalah seperti itu Pak. Bagaimana peningkatan? Apa tadi? Bagaimana kamu judul? Judul tadi Bapak dan Ibu itu yang di copy paste masuk ke sini, di depan ditambah. Saya Pak sudah nih. Saya Pak. Saya Pak. Semoga siapa yang mau? Saya Pak. Ibu Ratnawati dari Sinjai dulu loh. Iya. Rumusan masalah yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar PAI melalui metode drill pada siswa kelas 4 SD Negeri nomor 6 Paruntu Kabupaten Sinjai. Siapa yang mau mengoreksi itu judul rumusan masalahnya Ibu Ratna? Apa? Mau diganti sesuai menjadi peserta didik.
Tadi saya mau ganti sebenarnya siswanya, tapi sengaja saya tidak ganti. Saya mau lihat kejelian Anda. Oh iya nih, peserta didik. Siapa lagi yang mau? Saya Pak. Belum tujuannya Pak. Oh masalah dulu Pak. Masalah dulu. Parsa. Saya Pak dari Topeng. Bagaimana peningkatan hasil belajar Pak Ibu Dipekerti melalui metode di kelas? Putus-putus. Tidak kedengaran. Putus-putus Ki. Mungkin semangat sehingga jaringannya tidak bisa memuat arahnya bahasa yang menggelegar itu. Ulangi Pak. Bisa Pak lagi. Silakan Pak Harsan. Bagaimana peningkatan hasil belajar PAI Budi Pekerti melalui metode basic learning pada peserta didik di kelas 10 SMA 2 Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, caranya itu rumusan masalah, copy paste ke judul letak di depan ditambah kalimat kata bagaimana, baru di belakangnya kasih tanda tanya. Begitu caranya Bapak dan Ibu. Kita pahami? Nah, untuk tujuan penelitian Bapak dan Ibu, tujuan penelitian itu Bapak dan Ibu harus sesuai atau harus menjawab rumusan masalah. Kan ini pertanyaannya rumusan masalahnya ini. Ini jawabannya. Untuk apa tujuan penelitian? Untuk mengetahui. Caranya adalah Bapak dan Ibu, judul tadi copy paste, di depannya ditambah untuk mengetahui. Paham Ki? Ya Ustaz. Paham. Gampang Ustaz. gitu? Iya Pak. Sudah ada banyak. Ya. Insyaallah. Ada Ustaz. Tidak rumusan masalahnya. Tapi untuk rumusan masalah bisa cuma satu Ustaz. Memang harus satu. Iya, misalnya rumusan masalah diangkat satu saja. Memang rumusan masalah di PTK, jangan terlalu banyak. Skripsi itu. Iya. Jadi di PTK itu Bapak cukup satu rumusan masalah. Tidak ada lagi yang mengatakan untuk mengetahui pendukung dan penghambat, untuk mengetahui ini. Cukup itu tadi karena kita ber-PTK. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya Ustaz. Makasih Pak. Harus minum perjelas ini. Ya, jadi kalau Anda sudah mendapatkan PTK yang Anda buat dulu di Akpai dan ada apa faktor pendukung, ada faktor penghambat, ya baikkan gitu karena keliru gitu. Iya. Oh iya. Kan kemarin Anda di Akpai Sulsel Anda dikumpulkan ya untuk membuat PTK kan kalau tidak salah. Iya Pak. Ada rumusan-rumusannya faktor pendukung dan faktor penghambat. Banyak judul dikasih. Anda, meskipun Anda dikumpulkan seperti itu, tetapi ketika Anda membuat perangkat pembelajaran tidak sesuai dengan PTK Anda, atau PTK tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran, itu sama tidak bisa digunakan. Yang terpenting adalah Anda memahami konsep dasarnya, itu terpenting. Siapa lagi yang mau membacakan rumusan masalahnya? Ibu Marda, apa rumusan masalahnya dan apa tujuan penelitiannya? Rumusan masalah yaitu bagaimana peningkatan kemampuan membaca Quran surah Al-Fatihah melalui metode drill pada siswa kelas 1 SLB Mainong Kabupaten Sopeng. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Quran surah Al-Fatihah melalui metode drill pada peserta didik kelas 1 SLB Mainong Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Siapa yang mau mengoreksi itu? Surah Al-Fatihahnya masih ada, Bu Marda. Nanti disimpan di bab berikutnya ya. Oh iya Pak, iya Pak. Paham nih?
Oke, baik. Bagaimana? Sudah selesai bab 1 tak? Subbab 1-nya latar belakang, subbab 2-nya rumusan masalah, subbab 3-nya tujuan. Sekarang manfaatnya. Yang terakhir ya, bab 1 manfaatnya. Jadi tulis kata-katanya Bapak dan Ibu. Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah satu, kira-kira PTK ini bermanfaat untuk siapa kira-kira? Peneliti. Guru. Peserta didik. Manfaat bagi guru. Satu, manfaat bagi guru. Peneliti. Bagi guru. Bagi guru ya? Peneliti. Ya, bagi guru. Kenapa bagi guru Bapak dan Ibu? Karena kalau itu kan guru Bapak dan Ibu nanti harus membaca banyak PTK supaya ada PTK saya baca dia menggunakan metode ini, kita bisa adopsi itu. Makanya manfaatnya bagi guru. Nah, kalau nanti Anda sudah menjadi guru profesional, Anda harus banyak membaca hasil-hasil PTK supaya Anda menemukan dan bisa mengadopsi metode pembelajaran yang terbarukan di situ dan media pembelajaran yang tepat yang sudah karakteristik peserta didik. Satu, manfaat bagi guru ya. Berikan kalimat setelah itu, 1 atau 2 kalimat. Silakan dilanjutkan kalimatnya. Kira-kira menurut Anda apa manfaat bagi guru? Yang kedua, manfaatnya bagi siapa? Peserta didik kira-kira apa? Dijelaskan 1 kalimat. Yang ketiga, manfaat untuk siapa? Sekolah. Kalau Anda mau tambah sekolah, berarti sekolahnya di yang pertama, sekolah dulu, baru guru, baru siswa. Peserta didik. Kalau Anda mau tambahkan sekolah, tetapi kalau tidak mau tambahkan sekolah, cukup bagi guru dulu. Jadi ada hierarkinya ya. Bagi guru, bagi siapa lagi? Peserta didik. Kemudian yang ketiga bagi siapa? Peneliti. Termasuk bagi Sudah minta peserta didik. Manfaat pribadi. Pribadi. Yang meneliti. Pribadi. Pak. Orang sering mengatakan manfaat bagi peneliti, tetapi saya tidak seperti itu. Tetapi di situ adalah manfaat bagi peneliti selanjutnya. Oh. Iya. Pertanyaan saya, Bu, Bapak dan Ibu, siapa yang dimaksud dengan peneliti selanjutnya di situ? Yang ingin melaksanakan penelitian selanjutnya. Siapa yang dimaksud? Guru. Bisa saja orang yang sama. Ibu guru. Jadi, yang dimaksud dengan peneliti selanjutnya adalah peneliti yang akan meneliti yang sama dengan kajian kita. Judulnya. Sama dengan masalah kita. Itu ini yang maksud dengan peneliti selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu kasih penjelasan manfaatnya bagi guru apa, bagi peserta didik apa, bagi peneliti selanjutnya. Kenapa ada peneliti selanjutnya? Contohnya umpamanya, saya meneliti tentang kemampuan baca tulis dengan menggunakan metode nonton bareng umpamanya, dengan nonton bareng ya. Dengan nonton bareng. Manfaat peneliti selanjutnya adalah bagi orang yang meneliti tentang itu, umpamanya Pak Harsang atau Pak Basri atau Ibu Sumiati atau Ibu Evi. Dia bisa baca saya punya hasil penelitian. Sehingga terbuka ke wawasannya, oh ternyata yang dimaksud nonton bareng ini langkah-langkahnya. Begitu. Oh ternyata hasilnya seperti ini. Itu yang maksud dengan peneliti selanjutnya, peneliti setelah kita. Jangan sampai, karena begini Bapak dan Ibu, itu penting dilakukan supaya orang lain membaca itu hasil penelitian. Asam dengan PTK. PTK itu
dibuat supaya guru-guru lain membacanya. Oh, ternyata kalau kita mengajar di TK untuk meningkatkan minat belajarnya peserta didik kita ternyata bagusnya menggunakan ini. Apa alasannya? Ada penelitian yang seperti itu. Oh, ternyata kalau saya mengajar saya harus menggunakan PowerPoint. Karena bisa, ada sebagainya Pak Firmansyah tentang PowerPoint. Kan begitu. Jadi kita berpetik kepada ini supaya orang tahu bahwasanya metode atau media yang kita gunakan itu betul-betul efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terpahami sampai di sini Bapak dan Ibu? Oke, baik. Nah, silakan Bapak dan Ibu, ini diketik sesuai dengan kemampuan Anda, cukup kerangkanya saja. Itulah yang diupload di resume, di tugas kalau Anda mau, ya, di tugas ya. Jadi mulai judulnya, identifikasi masalah tadi, apa masalahnya, apa judulnya, latar belakangnya. Kalau Anda mau buat satu halaman silahkan. Apa rumusan masalahnya kan tadi sudah ya, rumusan masalah sudah selesai toh? Oke, silakan dikerja, mau dikumpul besok juga boleh. Tetapi cukup kerangkanya saja. Kerangkanya sambil kalau ada waktu luang silahkan nanti ditambah sedikit-sedikit. Satu hari mungkin satu paragraf, 2 paragraf kita buat itu. Mungkin karena memang waktunya sangat mepet, beda dengan PPG tahun yang sebelumnya. Betul-betul mereka itu 1 semester membuat PTK. 1 semester. Mereka juga melakukan ujian proposal, melakukan ujian kayak ujian skripsi waktu tahun 2012 sampai 2014 1 hari. Nah, ada pertanyaan kah? Silakan Pak Firmansyah. Marginnya apa yang kita maksud? Ya, kalau karya ilmiah itu Bapak dan Ibu, itu kita menggunakan ukuran kuarto, ya. Kalau kita apa namanya? Kalau kita menggunakan karya ilmiah menggunakan ukuran kuarto, kemudian marginnya adalah 4,433. 4 cm dari atas, 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, dan 3 cm dari bawah. Namanya 4,433. Gitu ya. 1. Kemudian untuk ukuran fontnya, kita biasa menggunakan Times New Roman. Fontnya ukurannya 12. Fasihnya X1. Fasih. Roman 12. Oke. Berapa tadi? 12. Fontnya, bentuk fontnya itu adalah Times New Roman, ukurannya 12. 12. Boleh Anda menggunakan footnote, boleh menggunakan endnote. Kalau Anda menggunakan endnote, harus jelas halaman berapa diambil itu. Umpamanya, menurut Lamaduk Teleng dalam kurung Labedu, tahun berapa itu Labedu menulis itu bukunya, anggaplah tahun 2020, halaman berapa jadi bukunya Labedu? Halaman 10 umpamanya. Jadi, dalam kurung Labedu, kemudian titik 2, 2020,10. 10 artinya kita mengutip pendapatnya Labedu pada bukunya yang terbit pada tahun 2020 di halaman 10. Begitu. Nah, satu ya, terkait dengan referensi Bapak dan Ibu, karena ini kan sekarang sudah era milenial, itulah kenapa Anda diajarkan TPACK, Technological, Pedagogic, and Content Knowledge. Sekarang ini Bapak dan Ibu, ingat di materi perkembangan peserta didik di KB4. Di KB4 itu apa KB4-nya perkembangan peserta didik? Karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Ingat ya Bapak Ibu, generasi cakar ini bisa kasih cakar dulu tahu ini bisa. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu karakteristik daripada generasi Alpha dan generasi Z adalah dia sangat dekat dan dia sangat
dalam kutip berteman dengan hal-hal yang bersifat digital. Sehingga Bapak dan Ibu, dengan karakteristik seperti itu, maka guru sekarang ini bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Karena kenapa? Anak-anak kita sekarang lebih senang dengan dunia maya, dunia internet, dunia digital. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar itu bisa dicari di Google. Makanya ada hadisnya itu Pak Basri tentang Google. Pernah dengar? Siapa yang pernah mendengarkan hadisnya tentang Google? Tetapi hadis ini sangat lemah dan selemah-lemah hadis dan mardud. Berbunyi begini, man siapa, la tidak, man la yatagolgol jahula. Man la yatagolgol, siapa yang tidak pernah membuka Google, maka dia termasuk orang-orang yang jahil. Man la yatagolgol jahula. Jadi Bapak dan Ibu, di internet itu, di Google itu, di Google itu banyak sumber-sumber belajar, termasuk contoh PTK. Tapi bukan berarti Anda harus mengcopy paste dari situ. Di Google Bapak dan Ibu, di situ banyak sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang pakem, yang katakan Ibu Nurlela tadi. Umpamanya shortcut, kan banyak toh, bukan hanya tadi dikatakan menggunakan drill, banyak ada shortcut, ada materi apa lagi, the power of two, ada juga the power of kentut, ada semua itu sehingga Bapak dan Ibu, kita tidak, meskipun Anda di Sopeng, Anda di Cipta, Anda di Lajoa, Anda di Takalala, Anda di Manggara Bombang di sana, kemudian Anda di Polombangkeng umpamanya, tidak di kota, tidak ada alasan bagi kita mengatakan Pak tidak ada referensiku karena ada di internet. Tidak ada alasan untuk itu. Karena sekarang terbuka semua informasi di internet. Gitu ya. Nah, insya Allah besok Bapak dan Ibu saya kasih tawaran untuk bab 2 dan bab 3 besok. Jam berapa mau tak? Tapi jangan pagi. Karena mau nggak pergi naik sepeda. Pengantin. Hah? Pak. Pakai ke pengantin Pak. Kalau bisa, kalau kami menyelesaikan tuh. Ada yang mau pengantin atau ada lagi mau pengantin, silahkan. Ada kemarin lalu peserta PPG dari LPTK kalau tidak salah UIN Yogyakarta itu sementara menunggu dia menikah dia harus mengikuti UP. Wow. Jadi dia menunggu itu pengantin wanita menunggu di kamar pengantin sambil menunggu sambil UP. Jadi sudah UP baru ijab kabul. Ya sama-sama penting. Ada juga kemarin peserta yang kami kebetulan kami yang tahun lalu kami diamanakan mengawasi 1.200 mahasiswa PPG se-Indonesia yang ikut UP. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat itu sementara kasihan menggunakan impuls kemudian bantuan pernapasan ikut juga UP. Poso. Begitu. Itu yang luar biasa perjuangannya teman-teman guru. Oke, Pak Awal mau ke pengantin. Saya kasih kita tawaran jam berapa kita mau. Bab 2 dan bab 3 besok. Bab hari ketiganya Anda presentasi. Iya. Akhirnya matinya. Jam berapa mau kita besok Bapak dan Ibu? Tanpa mengganggu kegiatan Anda yang lain. Sama jam ini. Pada duhur. Jam yang lain jangan saya. Ada duhur. Ya pada duhur. Ada duhur. Pawal jam berapa pengantin Pawal? Jam berapa mau pagi? Gimana kalau malam lagi? Malam lagi Pak.
Malam lagi, Pak. Malam lagi. Malam. Supaya tidak mengantuk, siapkan kopi Bu Aisyah ya. Bisa minum kopi. Ya, karena kalau sudah mengantuk begini telah tersinggung dong kita Batu-batu Ustaz. Batu ke Ustaz, bukan ngantuk. Oke Pak Dede, terima kasih semuanya. Semoga ini ada manfaatnya. Saya tuntun ke begini supaya mungkin saya yakin Anda sudah menyiapkan PTK. Saya tuntun ke begini supaya Anda mengerti caranya. Ya, rugi rasanya Bapak dan Ibu 3 bulan ikut PPG kalau tidak lagi ber-PTK. Kalau umpamanya dikatakan ada yang sudah siap, semua orang bisa seperti itu. Biar anak SMP bisa kalau sudah disiapkan. Tetapi karena itu menjadi guru profesional kita dengan ternyata sendiri. Oke, ada ya sesuai silakan diambil, di copy paste saja silakan. Tetapi saya tuntut begini bukan untuk kepentingannya Afif, tapi kepentingan tak semuanya sebagai guru. Jangan sampai tanya ke guru tak yang belum PPG tersertifikasi, Bu Evi, Pak Astri, Pak Firmansyah, bagaimana caranya ber-PTK? Anda tidak tahu jawab sementara sudah tersertifikasi, malu-malu rasanya. Gitu ya. Satu, yang kedua, rugi rasanya kalau Anda ketemu dengan saya, Anda tidak mendapatkan sesuatu dari saya. Pun sebaliknya, rugi saya ajarki kalau Anda tidak menemukan dan mendapatkan sesuatu dari saya. Begitu. Kesyukuran tada Bapak dan Ibu, ikuti pendidikan profesi secara online, tidak perlu tinggalkan Wajo, tidak perlu tinggalkan Sope, tidak perlu dari Takalar ke Makassar, tidak perlu meninggalkan Senjai, cukup di rumah saja. Ya kan? Coba di rumah. Saya yakin semuanya bagus. Ini kayak Pak Firmansyah pakai baju koko, Pak Basri. Tapi yakin nggak mungkin ada dari kita pakai sarung. Bagus jilbabnya mungkin pakai daster. Kan begitu. Itu kan kemudahan semua Bapak dan juga dikasih. Artinya disyukuri itu. Bentuk kesyukuran adalah betul-betul kita mau berubah. Kan begitu, ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Karena Pak Harsa sudah memegang kepalanya, berdiri kamu dulu Pak Harsa kasih. Lagi dan insyaallah besok jam 20 ya, setelah itu kita ketemu kembali dan insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Tetap semangat. Kalau besok pagi, umpamanya besok siang Anda tidak ada kegiatan, silakan istirahat 1 jam 2 jam istirahat tidur siang. Kita butuh energi yang lebih baik untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Yang kedua adalah jaga kesehatan tak. Kalau merasa ya badannya mungkin sakit-sakitan, ya silakan minum madu, minum multivitamin. Itu Bu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat pada malam ini. Semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang hilang itu dari saya. Kita sharing, ada sesuatu yang saya mungkin ketahui, Anda mengetahui sebaliknya, Anda kaya akan pengalaman berhadapan dengan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, dan sebelumnya silahkan memperlihatkan senyum Anda kepada teman-teman Anda yang lain. Mana senyum Pak Harsa? Senyum Pak Harsa, ya. Pak, ya Pak. Baik. Satu ya Pak tadi. Kenapa? Spasi tadi Pak. Spasi. Halo. Oke, baik ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya menggunakan Google Meet? Karena Google Meet itu Pak murah, Rp500 Ji. Satu kali kita menggunakan. Saya menggunakan Google Meet lebih murah dibandingkan menggunakan Zoom. Apa itu? Kayaknya belum jelas tadi spasinya 1 atau 2 tadi. Ada yang bertanya. Biasanya kita menggunakan 2 atau exactly. Jadi besok saya ajarkan bagaimana cara mengatur itunya Bapak Ibu ya. Kalau kita buka Word, kemudian bagaimana cara mengaturnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup linknya ya. Iya.